Dan justru jika Anda memaksakan cara-cara orang dewasa ya untuk mengendalikan mereka supaya patuh, supaya disiplin, itu bisa jadi bumerang. Kenapa bisa begitu? Jadi kalau kita membentuk atau membiasakan ya cara komunikasi kita, cara kita melakukan hubungan sama manusia itu cara kita gitu ya, maka sama aja kita sedang membentuk pattern ya, pattern cara berkomunikasi mereka. Padahal komunikasi kita kan sudah jadul, sudah primitif, dan mereka nanti akan hidup ya di lingkungan dengan orang-orang di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Jika Anda ingin tahu kurikulum vitae saya atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan klik yang ada tanda panah di pojok kanan bawah itu. Maka di sana terdapat semua link-linknya. Teman sekalian, kali ini kita akan ngambil topik kiat-kiat berkomunikasi dengan Gen Z. Ya, sekali lagi, kiat-kiat berkomunikasi dengan Gen Z. Berkomunikasi dengan Gen Z sebenarnya justru lebih mudah ya, jika kita tahu kiat-kiatnya. Jadi kalau ada konflik, ada miskomunikasi, ada ketegangan gitu ya dengan mereka, itu sebenarnya hanya karena perbedaan cara mengartikulasi ya, cara mengekspresikan saja gitu ya. Sebenarnya prinsipnya sama. Dan justru jika Anda memaksakan cara-cara orang dewasa ya untuk mengendalikan mereka supaya patuh, supaya disiplin, itu bisa jadi bumerang. Kenapa bisa begitu? Jadi kalau kita membentuk atau membiasakan ya cara komunikasi kita, cara kita melakukan hubungan sama manusia itu cara kita gitu ya, maka sama aja kita sedang membentuk pattern ya, pattern cara berkomunikasi mereka. Padahal komunikasi kita kan sudah jadul, sudah primitif, dan mereka nanti akan hidup ya di lingkungan dengan orang-orang di masa depan ya. Jadi maka mereka nanti akan gap lagi, konflik lagi ya. Oke. Maka teman sekalian, dalam video ini saya akan berikan 7 kiat untuk berkomunikasi dan cara mengendalikan mereka. Bahkan nanti akan saya ajari bagaimana kita memanipulasi mereka supaya mereka mengikuti kehendak kita. Jadi ada 7 ya. Ini akan saya bacakan satu persatu, nanti akan saya jelaskan ya. Jadi yang pertama adalah ubah ya, hubungan paternal jadi partnership. Kemudian yang kedua, ubah konsep tentang kewibawaan. Kemudian yang ketiga, masuk ke dunia mereka. Yang keempat, terapkan ambak. Yang kelima, ubah strategi sumber daya manusianya. Yang keenam adalah learning by doing. Yang ketujuh adalah bangun visi bersama dan bikin kontrak belajar antar mereka. Oke, saya mulai dari yang pertama. Jadi yang pertama adalah ubah ya, ubah gaya hubungan paternal yang selama ini Anda terapkan jadi hubungan yang sifatnya partnership. Jadi maksudnya adalah maksud mengubah hubungan itu paternal itu adalah hubungan orang tua anak ya, kemudian hubungan guru murid seperti itu ya. Jadi partnership. Jadi yang dimaksud dengan hubungan partnership adalah hubungan interaktif antara
dua manusia atau lebih yang saling menghargai, saling menyintai, menyayangi, saling membutuhkan, saling membantu, saling bekerja sama dalam suasana sejajar, ya, dalam suasana dialog, dalam suasana sejajar. Nah, karena memang faktanya kita sejajar, jadi dalam mindset anak itu mereka itu dengan kita ini merasa sejajar gitu ya. Coba kalau Anda lihat di media sosial, misalnya di Facebook, misalnya di dalam friend Facebook itu apa mereka membedakan usia, jabatan, status, kan nggak ada. Jadi tahunya pokoknya ya friend saja. Dan kalau misalnya ada yang membuat unggahan kemudian mereka suka akan dipuji. Dan kalau ada perilaku-perilaku yang mereka nggak suka, mereka akan dibully. Presiden saja dibully sama mereka, apalagi guru misalnya. Nah ini, jadi memang mau tidak mau kita harus membangun hubungan yang sifatnya friendship, ya, partnership. Ya, sebaliknya tinggalkan gaya hubungan paternal. Yang paternal itu sifatnya kan pattern ya, pattern itu adalah orang tua sebenarnya dominan, determinis, menentukan, membuat jarak, suka ngatur-ngatur, menekan, memaksa, bahkan menghukum. Lah ini mereka tidak senang, ya. Jadi generasi Gen Z ini mereka tidak senang cara-cara perlakuan kita yang seperti itu. Nah, kemudian Anda akan bertanya, lah terus bagaimana dengan kewibawaan? Nah, ini teman sekalian yang perlu kita luruskan, ya. Jadi yang pertama Anda harus ingat bahwa di dunia mereka, anak-anak Gen Z itu juga ada yang namanya kewibawaan. Jadi mereka juga akan menghormati, akan segan, ya, akan mengapresiasi, ya, yang sifatnya adalah skill, ya, kompetensi, keahlian, ya, mereka akan apresiatif sekali. Ya coba lihat aja. Jadi mereka akan nge-like, akan memuji-muji orang yang punya 3 hal tadi. Maka, nah ini yang kedua, ya, tadi kiat yang kedua adalah sekarang saatnya Anda mengubah konsep tentang kewibawaan. Jadi kewibawaan bukan lagi didukung oleh status, ya, bukan lagi status orang tua, status guru, gitu, status pejabat, pangkat, kedudukan dan lain-lain, tapi sekarang sudah berubah kewibawaan itu menjadi skill, ya, yang muncul dari keunggulan, dari advantage, ya, seperti skill, kompetensi, prestasi, ya, karya-karya dan sebagainya. Nah, maka kalau Anda ingin menjadi orang yang berwibawa di dunia milenial, maka milikilah itu, ya, milikilah skill atau milikilah kompetensi tertentu, ya, atau prestasi atau karya-karya yang membuat mereka itu berdecak kagum. Nah, ini konsep tentang kewibawaan. Kemudian yang ketiga, ya, sekarang kiat yang ketiga, masuk ke dunia mereka. Kiat ketiga ini diajarkan oleh guru saya Bobby Potter, ini yang selfie dengan saya di dalam foto di dinding itu adalah Miss Bobby Potter, ya, ketika saya ikut training beliau, ya, beliau mengajarkan, jadi bawalah dunia mereka itu ke dunia kita, para pendidik, para orang tua, para orang dewasa. Kemudian baru, ya, hadirkan dunia kita ke dunia mereka. Ya, tapi tetap dengan nuansa dunia mereka. Jadi penjelasannya begini, kita sebagai komunikan, sebagai pendidik, sebagai orang tua ini coba Anda hayati dulu, Anda nikmati dulu, Anda rasakan dulu, pahami dulu dunia Gen Z itu, ya. Bagaimana mereka memahami tentang nilai gitu, ya, yang berbeda dengan kita, bagaimana mereka berpikir tentang kehidupan, ya, kehidupan keseluruhan maupun kehidupan mereka sendiri, ya. Jadi kita pahami dulu, kita rasakan dulu. Baru setelah kita bisa mengempati, ya, dunia mereka itu, saatnya Anda membawa dunia Anda ini, dunia kita, dunia orang dewasa ini ke dunia mereka. Tapi tetap dengan nuansa dan taste mereka, ya, bukan dengan nuansa kita, bukan taste kita. Nah, ini adalah kiat yang ketiga. Dan kiat yang keempat adalah ambak. Ya, ambak ini juga diajarkan oleh guru saya
Bobby the Potter, ya. Ini adalah kependekan dari apa manfaatnya bagiku. Jadi anak-anak itu akan selalu bertanya ketika Anda memberikan konten tertentu atau nasihat tertentu atau mengajak sebuah action tertentu gitu ya. Mereka akan bertanya, ya, apa manfaatnya bagi saya, bagi kami gitu loh. Kenapa saya perlu belajar ini kan gitu. Nah, ini tugas Anda sebagai orang dewasa, ya. Tugas Anda sebagai pendidik itu menjelaskan dulu manfaatnya bagi mereka. Nah, kalau mereka paham, ya, jadi berikan itu dengan contoh-contoh yang konkret, yang bisa dipahami, yang mudah, yang pragmatis. Ya, misalnya, kenapa saya harus belajar agama? Apa hubungan agama dengan dunia mereka itu apa? Itu jelasin dengan bahasa yang mudah. Kenapa mereka perlu belajar bahasa untuk apa? Gitu. Mengapa mereka perlu belajar matematika dan seterusnya? Ini berikan sebuah pencerahan dulu. Nah, ini namanya ambak. Jadi kalau batang otak mereka sudah kebuka karena mereka sudah paham, oh ternyata memang ini saya butuhkan untuk masa depan saya gitu ya. Nah, itu baru batang otak itu akan bekerja. Nah, ini strategi yang keempat. Kemudian strategi yang kelima adalah ubah strategi SDM-nya, strategi sumber daya manusia. Dari ubah dari strategi pedagogi, ya, diubah menjadi semi andragogi. Jadi andragogi itu adalah sebuah strategi pembelajaran, strategi pendidikan yang punya prinsip bahwa subjek didik itu, ya, peserta didik itu adalah sebuah organismic model of man, ya, organismic model of man yang hidup, tumbuh dan berkembang dari tenaga dalamnya mereka sendiri, ya. Jadi tugas pendidik itu sebenarnya hanya mengapresiasi saja, ya, mengapresiasi dari tenaga dalam itu, ya. Mereka sudah punya tenaga dalam yang mereka juga ingin meraih cita-cita, mereka juga punya impian, mereka juga punya sebuah perjuangan meraih impian mereka itu sudah punya semua sebenarnya. Nah, tinggal tugas kita para pendidik adalah mengapersepsi itu dan memastikan perangkat belajar dalam diri mereka, ya, perangkat otak, hati dalam diri mereka itu bekerja dengan benar sesuai dengan strategi brain based learning. Ya, ini Anda pendidik ini perlu belajar brain based learning. Ini banyak buku-buku tentang itu. Yang saya rekomendasikan adalah dari Eric Jensen. Itu sangat pragmatis sekali, sangat praktis sekali. Ya, gunakan itu. Nah, oleh karenanya yang keenam, ini cara yang sangat praktis adalah sekarang gunakan metode learning by doing. Dalam ceramahnya di hadapan para guru di China, Jack Ma adalah seorang miliuner dolar ini, ya, seorang kaya sekali, kampion dari digital marketing begitu ya, kampion dari marketplace, e-commerce ya. Beliau menyarankan bahwa supaya guru tidak mengajarkan pengetahuan yang sudah ada di internet, ya. Ya, jadi buat apa? Kita dengan satu klik saja sekarang anak SD saja sekarang sudah buka Google, ya, anak SD itu, ya. Nah, buat apa kita mengajarkan yang sudah diajarkan yang ada di Google? Kalau di Cina tidak ada Google, tapi kalau kita ada Google. Jadi buat apa? Anda pasti akan kalah, ya, karena dengan hitungan detik sebuah pengetahuan mudah sekali dapat di Google. Tapi ajarkanlah yang internet, yang Google tidak bisa mengajarkan. Misalnya tentang nilai, tentang hidup, ya, tentang kehidupan, ya, tentang karakter, tentang rasa keindahan, ya, estetika. Mereka tidak bisa mengajarkan. Nah, itu ajarkan itu. Nah, termasuk learning by doing ini juga termasuk yang tidak bisa diajarkan oleh Google, ya. Jadi learning by doing adalah sebuah proses pembelajaran sambil melakukan otomatis. Jadi ketika dia doing, dia sedang belajar. Ketika dia belajar, dia fisiknya melakukan sesuatu. Jadi langsung digunakan secara praktek. Jadi kelas itu hanya digunakan sebagai proyek, jadi sebagai perencanaan proyek saja. Baik,
kemudian nanti diuji eksperimen di lapangan ya, diuji eksperimen ya, dicoba, mereka suruh mencoba. Setelah itu kembali lagi ke kelas lagi, nanti dievaluasi. Apa yang kurang, apa yang salah. Setelah dievaluasi, perbaiki, besok eksperimen lagi. Itu namanya learning by doing. Untuk pembelajaran teknik memang mudah ya, dan sudah ada lab-nya untuk teknik ya, untuk pelajaran dan IPA, teknik dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan yang sosial? Kalau sosial menggunakan simulasi. Contoh nih ya, contoh misalnya pelajaran geografi misalnya, ini menjadi duta wisata, ya menjadi duta wisata. Saya nggak bisa jelasin, nanti Anda silahkan baca buku ya, yang judulnya adalah membagikan gairah anak berprestasi. Nanti silahkan diklik di link yang ada di tanda panah itu, di sana sudah ada, itu yang paling bawah, itu sudah saya tulis di bukunya. Bagaimana melakukan learning by doing, ya termasuk nanti juga bagaimana membuat kontrak belajar dan sebagainya. Silahkan klik di sana. Jadi seperti itu, menjadi jurnalis kan bisa, menjadi anggota DPR, ya simulasi seperti itu. Jadi peneliti, loh kok bisa? Bisa. Anak SD kelas 2 tuh bisa diajari jadi peneliti. Misalnya meneliti makanan hewan, kan bisa. Ya, misalnya memberikan makanan kambing, misalnya diberi makanan kasih kedelai misalnya. Misalnya ya. Mau nggak? Kemudian dikasih lagi misalnya daging, dikasih lagi. Nah, itu semuanya dicatat. Itu sudah sebuah riset yang dilakukan oleh anak SD. Jadi mereka sudah terbiasa melakukan segala sesuatu itu harus diuji di lapangan. Nah, ini namanya learning by doing. Nah, sekarang yang ketujuh, yang terakhir adalah bangun visi bersama. Jadi gunakan kelas ini sebagai sebuah sebagai sebuah proyek hidup gitu ya. Apa proyeknya? Proyek diri mereka sendiri. Ya. Jadi begini, prinsipnya begini. Bertumbuh ya, menjadi orang gitu ya, sudah merupakan naluri setiap manusia. Jadi tidak ada anak yang tidak ingin jadi orang sukses, pasti tidak ada. Mereka pasti semuanya menginginkan jadi orang sukses. Nah, sekarang anehnya kenapa anak malas diajak guru untuk meraih kesuksesan, kan aneh. Mereka semua pengen sukses, tapi ketika yuk kita belajar supaya sukses, mereka malas. Nah, ini berarti ada sesuatu yang salah di situ. Nah, saya mencatat ya, jadi belasan tahun saya memberikan training pada guru, jadi saya komunikasi dengan para guru, itu ada dua hal yang jarang dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah, jadi guru tidak tahu cara memanfaatkan otak harapan itu ya, catat lagi ya, otak harapan. Jadi di dalam otak anak itu ada namanya otak harapan. Itu mereka nggak tahu sehingga tidak dieksplorasi, tidak dimanfaatkan. Sehingga akibatnya guru tidak menerapkan ambak tadi itu. Ya. Nah, itu akibatnya nanti tolong ambak di bawah di bagian keempat ini tolong dipelajari lagi. Jadi tidak manfaatkan itu karena tidak tahu bagaimana bekerjanya perangkat itu. Nah, kalau Anda ingin secara khusus mempelajari ini, saya juga sudah membuatkan videonya. Nanti silahkan Anda cari di channel YouTube saya, yaitu TOT NLP 4. Ya, itu bagaimana cara mengeksplorasi harapan. Ya, nanti silahkan sekali lagi di TOT NLP 4. Nah, jadi tahapnya begini, cara untuk membangun visi bersama. Jadi nanti pada awal tahun pembelajaran, ya, ini biasanya pada awal tahun pembelajaran biasanya, ya. Tapi kalau sekarang sudah tengah-tengah, ya enggak apa-apa, enggak masalah. Anda lakukan daripada tidak sama sekali. Ya. Lakukan eksplorasi harapan siswa. Jadi ini biasanya wali kelasnya ya. Jadi wali kelas ini nanti pada awal tahun mengajak siswa untuk masing-masing menuliskan harapannya nanti, katakanlah kalau sudah menjadi seusia misalnya 20 tahun, misalnya seperti itu, setelah lulus perguruan tinggi mereka jadi apa, misalnya seperti itu. Mereka suruh menulis saja, ditulis dulu, dieksplorasi semuanya, bahkan ditanya kenapa memilih itu, ya, antar
antar siswa saling bertanya, biar ya ada yang ngejek nggak apa-apa, biar jadi lucu-lucuan nggak apa-apa. Tapi tertulis, semua tertulis, ya. Setelah mereka mengukakan, nah kemudian apresiasi, ya, apresiasi bahwa itu kalau kalian dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Tuhan yang Maha Esa dengan harapan itu Allah akan mengabulkan. Berikan keyakinan itu. Nah kemudian setelah itu nomor 2, ajari mereka membuat milestone. Jadi milestone itu adalah tahapan. Jadi tahapannya apa? Misalnya sekarang masih SMP, apa yang perlu dilakukan? Jadi tadi kaitkan dengan tadi, dengan learning by doing tadi, terapkan dengan itu. Nah milestone itu nanti setelah lulus SMP seperti SMA, kemudian apa? Perguruan tinggi, setelah di perguruan tinggi apa? Hanya kuliah. Itu ajak mereka membuat milestone dari tahapan-tahapan. Ditulis milestone itu. Jadi perkirakan kan bisa dihitung, misalnya SMP tahun 2022, nanti berarti SMA kan 2025, kan terus perguruan tinggi tahun berapa, kan itu seperti itu, bisa dibuat. Nah kemudian yang ketiga adalah, sudah jadi kan, mereka sudah semuanya punya proyek semua tentang dirinya, sekarang bikin kontrak belajar. Ya, kontrak belajar. Kenapa kontrak belajar? Karena mereka nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi antara sesama siswa dengan guru itu harus saling kerjasama supaya tadi harapan yang sudah itu tadi tercapai, ya, tidak mengalami gangguan. Nah sekarang buatlah kontrak, aturan-aturan yang harus dilakukan minimal setahun itu, ya. Buatlah aturan-aturan di situ minimal setahun. Apa yang dilakukan? Jadi nanti menjadi seperti tata tertib, ya. Jadi tata tertib tapi bukan dari sekolah. Kalau dari sekolah berarti nanti top down, mereka tidak merasa butuh tadi, tidak kena ambaknya, nggak kena. Tapi ini mereka sendiri yang buat, ya. Jadi mereka buat aturan-aturan yang mereka usulkan sendiri, mereka sepakati sendiri. Nah nanti kalau misalnya terjadi pelanggaran, misalnya tadi syaratnya harus belajar sungguh-sungguh ketika sudah guru ada di dalam kelas misalnya, itu mereka yang nulis sendiri. Kalau ada yang bermain-main, mereka yang menegur. Anda biarkan dulu, ya, biarkan, tidak harus ketua kelas, jadi biarkan dulu. Ini gimana ini, ya, biar mereka selesaikan dulu, biarkan dulu. Kalau misalnya nanti rame, baru guru menengahi. Nah, tapi kalau ada pelanggaran itu biar diselesaikan oleh mereka. Ada yang terlambat, jangan guru yang menghukum. Jadi kalau ada yang terlambat itu mereka yang atasi sendiri, ya, minimal ada yang berikan teguran dan sebagainya. Oke, ya. Jadi itulah yang ketiga. Teman sekalian, jadi kalau 7 hal ini Anda terapkan, ya, insya Allah komunikasi Anda dengan anak-anak Gen Z itu nanti akan menjadi asik sekali, ya. Oke, selamat praktekan. Sampai ketemu lagi di channel YouTube Trainer Amir Faisal. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.